Pemirsa, hari ini 28 Juli diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Nah, menurut data dari WHO, setiap tahunnya lebih dari 1 juta orang meninggal dunia karena penyakit hepatitis. Kementerian Kesehatan pun mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap penyakit ini. Badan Kesehatan Dunia mencatat lebih dari 1 juta orang meninggal dunia karena penyakit hepatitis setiap tahun. Pada 2019 terdapat 298 juta orang terinfeksi hepatitis B dan 58 juta orang terinfeksi hepatitis C. Kementerian Kesehatan pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyakit yang menyerang organ hati ini. Diadakannya Hari Hepatitis Dunia ini adalah untuk pertama meningkatkan perhatian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dunia terhadap penyakit tersebut, sehingga masyarakat dapat terlibat langsung di dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis. Dan Indonesia menyepakati komitmen global, yaitu tercapainya target eliminasi hepatitis B dan C pada tahun 2030. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Kondisi ini bisa disebabkan berbagai hal, mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, penyakit autoimun dan infeksi cacing hati. Adapun varian hepatitis yakni hepatitis B dan C menjadi penyebab penyakit sirosis hati. Kementerian Kesehatan juga mengungkap tingginya kasus hepatitis B di Indonesia terjadi dari penularan ibu kepada anak. Pihaknya menyebut telah melakukan berbagai upaya mengendalikan penyakit ini. Tim Liputan Universe. Pemirsa, data WHO menyebut setiap 30 detik satu orang yang meninggal akibat penyakit hepatitis. Nah, Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan angka penularan hepatitis yang tertinggi di Asia Tenggara. Lalu apa sebenarnya hepatitis itu? Kita akan mengulasnya berikut ini. Yang pertama kita akan mengenal apa itu hepatitis, pemirsa. Kita lihat terlebih dahulu pengertian dari hepatitis ya, atau paling tidak memberikan gambaran kepada kita sebenarnya apa itu hepatitis. Hepatitis adalah penyakit radang pada organ hati manusia yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Nah, salah satunya adalah yang terbanyak adalah infeksi virus. Adanya virus yang kemudian berkembang biak di hati. Nah, kita akan mengenal selanjutnya. Jadi virus penyebab hepatitis itu ada apa saja sih? Kemudian dia bisa menularnya lewat mana ya? Ini ada virus penyebab hepatitis. Pertama kita kenal dulu, ini ada virus hepatitis A yang dapat ditularkan melalui makanan yang kemudian terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Selanjutnya kita lihat setelah virus hepatitis A ada virus hepatitis B. Setelah ada B ya, ini bisa ditularkan melalui dua cara paling tidak ya. Melalui cairan tubuh penderita hepatitis B ini dapat terjadi secara vertikal, itu mungkin dari ibu kemudian ditularkan kepada anaknya yang dilahirkan ya. Kemudian bisa juga secara horizontal. Nah, ini melalui sejumlah transfusi darah misalnya ya, atau enggak jarum suntik yang tercemar, pisau cukur, tato atau transplantasi organ. Jadi perlu diingat bahwa apabila akan melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan jarum-jaruman ya, perlu diperhatikan bahwa itu benar-benar steril. Selanjutnya, setelah A, B, ada C. Nah, ini virus hepatitis J bisa ditularkan melalui paparan darah dan juga cairan tubuh yang terkontaminasi virus hepatitis C. Selanjutnya ada hepatitis D yang penularannya sama dengan penularan hepatitis B. Selanjutnya, setelah A, B, C, D ada juga E. Nah, ini virus hepatitis E ditularkan melalui makanan atau mungkin minuman yang tentu saja terkontaminasi fases penderita hepatitis E. Kita lihat slide selanjutnya di mana kita akan melihat ini ya, penyakit radang. Oke, ini kita balik lagi ke apa itu hepatitis. Tapi selanjutnya kita akan mengenal lebih lanjut. Jadi sebenarnya gejala-gejala hepatitis itu apa saja sih pemirsa? Mungkin saya paparkan beberapa ya. Ini yang pertama diare, kemudian mata dan kulit menjadi kuning. Gejala yang menyerupai flu seperti lelah, nyeri pada tubuh, sakit kepala, dan juga demam tinggi. Ada juga beberapa lainnya, kita lihat ya. Oke, ini kita langsung melompat pada data penderita hepatitis di Indonesia.
hepatitis B, data terakhir yang kami himpun dari Kemenkes 2013 adalah 18 juta orang. Kemudian hepatitis C penderitanya ada 2,5 juta orang. Kalau kita total ini kurang lebih ada 20 juta orang. Ini 2013 ya pemirsa, jadi bukan tidak mungkin bahwa angka ini kemudian akan semakin meningkat atau mungkin menurun kalau kita update datanya di tahun 2023. Kita akan lihat selanjutnya. Baik, kita lihat ini adalah anak yang berisiko hepatitis. Masih bersumber dari Riskesdas Kemenkes 2013, ini penularan hepatitis paling banyak dari ibu ke anak tadi ya. Ada beberapa jenis virus, kemudian bayi yang terinfeksi virus hepatitis B memiliki risiko lebih dari 90%. Sampai dengan 95% berkembang menjadi hepatitis B kronis yang menyebabkan kematian. Selanjutnya ada 18 juta bayi dan anak Indonesia idap hepatitis.